Tim penasihat hukum Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal telah mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 13 dan 14 Februari lalu. Keempat terdakwa mendapat vonis jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum. Ferdi Sambo divonis hukuman mati, Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal masing-masing memperoleh 15 tahun dan 13 tahun. Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Ketut Sumedana menyatakan bahwa jaksa penuntut umum mengambil langkah hukum itu supaya tidak kehilangan hak untuk melakukan upaya hukum selanjutnya. Sehubungan dengan diajukannya banding 4 terdakwa, Menko Polhukam Mahfud MD dalam program Kompas TV Satu Meja The Forum mengajak semua pihak untuk ikut mengawasi. Sejauh yang bisa kita lakukan akan kita lakukan ya. Itu sebabnya mereka kan hanya meriksa berkas, tidak meriksa terdakwa, penuntut, terdakwa dan sebagainya diperiksa lagi. Dia cuma baca berkas. Dan kadangkala kita dibuat terkejut sering kali. Putusan begini di Pengadilan Tinggi udah oke, tiba-tiba disunat di Pengadilan Tinggi, disunat lagi di Mahkamah Agung. Itu sering terjadi kejutan. Nah, oleh sebab itu, yang ini nih mari kita pelototi terus, jangan berhenti sampai di sini gitu. Untuk mendidik masyarakat bahwa ya pengadilan itu siapapun selalu ingin selamat, ada yang ingin menyelamatkan orang, ada yang nyuap, ada yang neror dan sebagainya. Putusan Majelis Hakim terhadap Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal belum inkrah atau belum berkekuatan hukum tetap. Ada upaya hukum yang masih memungkinkan dilakukan. Setelah hakim menjatuhkan vonis, terdakwa masih memiliki hak mengajukan banding di Pengadilan Tinggi selambat-lambatnya 7 hari setelah vonis dijatuhkan. Kemudian masih ada kasasi dengan tenggat waktu 14 hari setelah putusan banding, serta peninjauan kembali di tahap selanjutnya. Publik pun masih menantikan dalam waktu dekat ini apa hasil banding yang diajukan keempat terdakwa Sambo, Putri, Kuat, dan Ricky. Tim Liputan Kompas TV. Ya, pasca vonis, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf sudah mengajukan banding. Lalu, seberapa siapkah jaksa menanggapi pengajuan banding Sambo CS? Mungkinkah Sambo lolos dari hukuman mati? Kita akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat malam, Prof. Hipnu. Selamat malam, Mbak Nitya. Prof, banyak yang belum bisa memahami nampaknya. Kenapa Kejaksaan Agung juga mengajukan banding? Ya, gini Mbak. Jadi dalam suatu putusan, begitu sudah diputuskan oleh pengadilan, ada hak yang dimiliki oleh penasihat hukum dan oleh penuntut umum. Dalam hal putusan kemarin, Sambo itu putusannya kan tinggi sekali. Oleh karena itu, penasihat hukum selalu berusaha untuk kepentingan kliennya merubah, bahkan kalau bisa seumur hidup, bahkan kalau bisa 20 tahun, bahkan kalau bisa 15 tahun. Itu adalah keinginan dari penasihat hukum. Oleh karena itu dalam konteks ini penasihat hukumlah yang banding. Nah ini penasihat hukum yang banding. Dengan banding ini nanti pengadilan banding akan memberitahukan pada kejaksaan, hei jaksa, ini penasihat hukum banding. Makanya ketika hakim banding itu menyampaikan pada jaksa, makanya banding nanti jaksa akan membuat memori banding. Jadi mempertahankan hak-haknya yang sudah diputus supaya tetap putusannya ketika mendapat perlawanan dari penasihat hukum. Itu ya. Jadi, jadi yang harus diluruskan adalah bahwa jaksa ini bukan mengajukan banding, maaf saya potong Prof, bahwa jaksa mengajukan banding bukan atas vonis hakim, tapi untuk bersiap mengantisipasi banding yang sudah diajukan oleh terdakwa, begitu ya? Betul, untuk mengimbangi. Jadi suatu salah yang benar, suatu yang sangat salah ketika penasihat hukum banding, kok jaksa diem aja. Kan ini hak, makanya harus ada imbangan. Sehingga dengan demikian, jaksa sebagai wakil negara, wakil masyarakat, wakil korban, tetap mengimbangi bahwa putusan itu ada seperti yang ditentukan di dalam putusan tingkat pertama. Lain dengan penasihat hukum, maka berpikir bahwa supaya banding itu kan nanti kan dikoreksi kembali, adalah putusannya bisa berkurang. Itu yang harus kita pahami, itu loh. Karena pengadilan itu ada pengadilan negeri dan pengadilan banding. Pengadilan negeri itu adalah judek faksi, pengadilan banding juga judek faksi.
Jadi menguraikan kembali apa yang disampaikan di pengadilan negeri sama di pengadilan tinggi. Oleh karena itu dalam kedudukan sama-sama menggunakan hak untuk banding, ya jaksa mengimbangi. Jadi selisihnya mengimbangi, Mbak, bukan banding. Ya karena banding berarti mengimbangi untuk banding. Jadi jangan sampai apa yang disampaikan oleh penasihat hukum dengan memori bandingnya, ya penuntut umum mengimbangi supaya putusannya itu imbang terhadap keinginan seperti putusan pada pengadilan pertama. Oke. Itu prinsipnya seperti itu. Tapi kalau Ya. berkaca dari vonis hakim, terutama untuk Sambo ya, karena ini kan hukuman maksimal, seberapa besar menurut Anda kemungkinan pengajuan banding Sambo CS ini diterima? Ya, putusan banding itu ada 3 kemungkinan, Mbak. Nah, tadi katakan judek fasi. Jadi kalau judek fasi itu pemeriksaan ulangan. Pemeriksaan ulangan tadi di dalam pasal 231 seperti disampaikan Pak Mahfud tadi, berkas, enggak juga di dalam pasal 238 itu bisa juga hakim banding itu memeriksa saksi, bisa juga memeriksa terdakwa. Kalau memang dimungkinkan, Tapi kalau dalam praktek ya 90% adalah pemeriksaan dokumen. Yang pertama itu. Yang kedua, karena putusan banding itu adalah sebagai koreksi atas putusan pengadilan negeri, jadi ada kemungkinan apakah itu menguatkan. Jadi menguatkan itu berarti sama seperti yang diputus pada pengadilan negeri adalah pidana mati. Atau merubah dari hukumannya dari misalkan seumur mati menjadi seumur hidup. Bisa juga. Atau membatalkan. Jadi dari pidana berencana menjadi pidana pembunuhan biasa. Itu mungkin terjadi, Pak. Makanya di sini tadi hak penuntut umum selalu mengimbangi. Sehingga apa yang diputus pengadilan negeri sesuai dengan wakil dari masyarakat negara itu jaksa mengimbangi. Jadi yang berkepentingan sekali adalah penasihat hukum untuk bisa rubah putusannya menjadi menurun. Yang bahasanya sekarang disunat itu, Pak. Iya. Justru bukan sunat istilahnya lah, itu kurang bagus lah, sunat. Ya, dikurangi ya. Dan artinya ini dimungkinkan terjadi karena mungkin saja antara majelis hakim pengadilan negeri dan kemudian katakan sudah masuk ke pengadilan tinggi, ini mereka punya sudut pandang yang berbeda. Sangat mungkin sudut pandang berbeda, khususnya tentang pembuktian, khususnya tentang pemeriksaan saksi, khususnya tentang penerapan pasal. Kan kemarin perdebatannya kan penerapan pasal ini apakah berencana atau tidak berencana. Ini sangat mungkin sekali karena namanya hakim kan perbedaan pandang itu hal biasa. Makanya pengadilan negeri tinggi itu adalah sebagai koreksi. Oh, berarti pengadilan negeri yang salah. Dikoreksi bahwa yang betul ada mungkin gitu, adalah pembunuhan biasa. Karena perencanaannya tidak cukup bukti. Bisa jadi. Atau juga mungkin hakim melihat bahwa ini putusan kok mati. Mati itu sampai sekarang itu eksekusinya sulit. Bahkan dikatakan ada moratorium eksekusi mati. Ya udah seumur hidup. Nah, ini yang terjadi. Makanya masih mungkin terjadi, Mbak, untuk perubahan-perubahan hukum itu. Makanya oleh karena itu tadi Pak Mahfud betul, ya kita kawal, jaksa kita siapkan bahwa terus mengimbangi dengan putusan-putusan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum sehingga ada suatu equal bahwa apa yang diputuskan itu tetap seirama dengan putusan yang ada di pengadilan negeri sehingga putusnya tetap menguatkan, bukan merubah atau membatalkan. Oke. Ini kalau mencoba memprediksi apa yang akan dilakukan oleh penasihat hukum dari Sambo CS, menurut Anda apa saja yang akan dimanfaatkan dari sisi celah hukumnya, Prof? Ya, ada celah yang kemarin menarik adalah tadi saya katakan antara perencanaan. Perencanaan itu agak sulit untuk bisa dikatakan menurut penasihat hukum karena waktunya itu begitu cepat sekali. Satu, kedua, waktu keadaan emosi. Bahkan dalam unsur suatu perencanaan itu dalam keadaan tenang. Nah, kemarin dalam hasil psikologi forensik itu dalam keadaan emosi. Nah, apakah emosi ini bisa dikatakan sebagai bentuk unsur yang ketiga? Ini yang menarik. Kemudian tentang bukti-bukti yang terkait dengan kesaksian sampaikan, itu juga bisa menjadikan suatu pembuktian. Yang ketiga adalah apakah pembunuhan biasa atau perencanaan. Ini yang saya kira masih akan digali bersama oleh putusan pengadilan banding. Makanya tadi saya katakan, begitu 7 hari disampaikan, maka kewajiban penuntut umum buat memori banding, menyeimbangkan. Itu loh. Sehingga apa yang diputuskan adalah tetap diminta menguatkan seperti ada pada putusan pengadilan negeri. Artinya masih ada kemungkinan kalaupun misalnya penasihat hukum berhasil menemukan celah untuk mengubah vonis atau putusan terhadap Sambo, tapi justru malah akan memperburuk vonis yang diterima oleh Putri. Karena kan kaitannya tadi soal perencanaan, menurut Anda? Bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Ini kan semuanya ngajukan banding, Mbak. Jadi antara
Sambo juga ajukan banding, UPC juga banding, Ricky Rizal banding, Kuat banding. Maka nanti akan menentukan porsi yang masing-masing. Ini kan bagian penyertaan. Bagian penyertaan itu betul ada meeting of mind. Tapi meeting of mind itu bisa dilihat kualitas dari masing-masing subjek. Apakah Bu PC itu betul bahwa sebagai kehendak tapi juga sebagai pemicu. Nah ini akan terlihat nanti dalam pembuktian. Ya, itu ranah dari majelis tinggi akan melihat. Bisa merubah semua. Bisa merubah. Bu PC bisa rubah juga. Apalagi Sambo, apalagi Kuat, apalagi Rizal. Ini yang harus kita kawal bersama. Apakah seperti kita nanti, apalagi nanti hakimnya begini Mbak, apakah ini berkait hakim berpandangan pada retributif pembalasan ataukah rehabilitatif? Kalau bisa rehabilitatif, Ricky Rizal bisa kurang karena masih muda dan bisa berkarya di tempat yang lain. Demikian juga Kuat. Gitu. Baik. Terima kasih Prof. Ibnu sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Prof. Terima kasih Mbak. Selamat malam. Saudara, informasi lain kami hadirkan di Kompas Malam, diantaranya mengenai mantan pesepak bola klub Chelsea asal Ghana, Christian Atsu, yang terkonfirmasi